Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 99 kali hajat kita semua pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh ditinggalin. Nah, lo tersentuhnya di mana, Bos? Iya, artinya kan gini Pak Haji, itu kan sunnah. Kadang hampir rata orang itu terabaikan, nggak dikerjain ya? nggak dikerjai kan gitu. Sementara itu ada efek secara pribadi buat kita, kan gitu. Memang Allah mungkin menyampaikan ataupun mengajari punya maksud yang kita manusia kan nggak paham sampai sejauh itu. Tapi di sini saya bisa kaji, wah ini beda ini kan. Artinya bukan wajib aja, yang nggak wajib pun hampir rata kan kita udah wajib udah selesai Pak Haji. Jadi di sini yang saya secara pribadi agak terpanggil dengan hal yang seperti itu Pak Haji. Terpanggil ya, Bos? Iya, hati nurani saya terpanggil. Jadi nomor satu, Bos, kalau lo mau setuju, lo paksain sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Insya Allah. Telepon si Rian, coba kompor yang di atas suruh bikin biar nggak kena lantai kayu, kompor semawarnya. Terus sama yang buat bakarannya gimana bentuknya? Si Bagus suruh kebut ngambil kayu, ngambil besi. Kalau nggak ada beli di Mega Baja pakai mobil kita sendiri. Kalau dianterin kan lama, langsung dikerjain, dikebut sampai malam. Bisa nggak dikerjain? Bilang si Riannya di mana, panggil. Nah, kalau misalkan kan lo tadi sholat ba'diyah qobliyah. Nah, mau gue bisa gak di samping sholat ba'diyah qobliyah lo kerjain juga sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong selain sholat ba'diyah qobliyah. Kenapa? Karena orang kalau udah mati dikubur, dia selalu bilang, Allah bangkitin gue dong, kasih gue hidup sebentar aja. Mau apa? Gue mau sedekah. Karena gue lihat di dalam kubur pahala sedekah luar biasa. Jadi orang mati itu dibangkitin bukan mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau zakat, bukan mau umroh, bukan mau minta maaf ke orang yang hidup, enggak. Mau sedekah. Karena gue lihat sedekah di depan mata luar biasa. Nah, maksud gua, bisa gak lo dipaksain sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Gitu Pak. Paksain, iya. Jadi lo pribadi, bukannya lo keluarga, lo pribadi. Mau sehari 100.000, mau sehari 50.000, pokoknya wajib sedekah subuh jangan bolong. Soalnya nanti kalau lo meninggal, lu nggak bisa ngandelin dari istri. Iya Pak Haji. Istri, gue meninggal, tiap hari tengokin gue dong di kuburan. Kata istri lo, emangnya gue nggak ada kerjaan, kan gue bikin kue. Lu udah mati ya udah gue tengokin ntar setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Nangis gak lu? Iya. Sementara kita dibangkitin lagi dari kubur kapan? Nanti kalau kiamat. Kiamat kita nggak tahu masih berapa ribu lagi. Contohnya Imam Syafi'i udah berapa ribu meninggal, 1200 tahun. Si siapa lagi tuh udah 800 tahun belum dibangkitin. Nah, kita siapa yang bisa nolong? Mumpung kita punya duit, boleh nyolong kayak dalam arti kata nih nyolongnya positif. Maksudnya kita dagang, ada orang beli. Udahlah gue kentit dah. Kalau minta sama bini gue nggak dikasih, bilangnya buat beli rokok. Padahal kita sedekain. Boleh? Boleh, kan itu jatah kita dagang. Bangsa 50.000 dah buat sedekah tiap subuh. Buat tabungan gue dikubur. Soalnya nih Bos, kita nih amit-amit jangan sampai. Kalau kita udah meninggal dikubur, kita udah gak bisa ngandelin orang hidup lagi untuk nengok kuburan kita, boro-boro. Jadi dikubur sama siapa? Sendiri. Paling mah baca Quran kalau lu mau baca Quran. Sama sedekah kalau lu bisa sedekah. Makanya gue di atas
Pokoknya ada tamu nggak ada tamu, anak yatim kasih makanan kesukaannya dia. Apa dia suka? Kentang, beliin kentang goreng. Nugget, beliin nugget goreng. Apalagi dia suka? Bikinin. Minuman, bikin minuman. Ini lagi gue seneng-seneng ini. Iya. Buat siapa? Buat kita. Cemilan, beliin cemilan biar dia seneng. Tuh. Ini ntar malam sampai jam 00. Ini kan besok kan gue ulang tahun tanggal 2 Juli. Jadi hari ini tanggal 1 anak yatim sampai jam 00. Nonton nobar, makan kacang, makan karaokean, nyanyi biar dia seneng deh. Besok tanggal 2 lomba anak yatim lomba biar dia seneng. Kan besok gue ulang tahun tanggal 2 Juli ini besok. Nah ini kan tanggal 1 sekarang kan. Ya selamat dulu Pak Haji ya. Besok ulang tahunnya besok. Ntar malam jam 00. Makanya ntar malam tahajud gue. Banyak anak-anak, ada berapa orang nih gue kumpulin. Iya. Nah, pokoknya anak-anak gue senengin. Habis gimana bos? Kita nggak bisa ngandelin dari ring satu tuh istri, orang tua. Tengokin kuburan gue ya mah. Apa kata istri? Kan gue sibuk. Lu nggak dengerin Pak Haji Dwi setahun 2 kali? Setahun 2 kali. Jadi anak yatim gue bikin seneng. Gue bikin kentang goreng, sosis bakar, makanan. Ini gue bikin seneng nih anak yatim di atas. Ini belum pada datang. Begitu. Nah maksud gue, lo paksain bisa gak sedekah subuh? Siap. Soalnya kita kalau minta sama bini kita duit, kalau udah di bini diminta lagi nggak bisa bos. Kok gitu Pak Haji? Lah ini mumpung ada bini yang masuk. Jadi duit kalau udah di bini kita minta lagi nggak bisa. Ayang minta duit dong, nggak bisa lah. Orang udah masuk ke, nah ke bini lu juga begitu. Iya. Betul gak? Kebetulan istri saya baik budi Pak Haji. Baik budi? Waduh. Beda dong. Beda. Kalau untuk dunianya ya Pak Haji. Ya. Harusnya semua perempuan gitu ya bos. Enggak, ini beda. Semua perempuan gitu ya bos. Jadi harusnya kita bikin penataran kali bos. Pendidikan buat para istri. Kalau bisa duit yang masuk ke istri bisa balik lagi ke suami. Justru pendidikan ya. Saya dapat nanti, istri saya. Nanti ini, kameramen itu pembicaranya kameramen karena dia mewakili bininya 5. Enggak, saya berproses dapat istri saya ini. Oh iya. Istri saya baik budi. Baik budi ya? Iya, baik budi. Jadi duit yang di bini lo minta lagi pasti bisa ya? Gak masalah, Pak Haji. Gak masalah? Gak ada masalah. Wow. Dan satu hal, jeripayah dia. Berarti bini lo gak pernah periksa dompet lo dong? Enggak? Waduh. Ya, dan dia lo sempurna. Tuh dapat bidadari ya? Bidadari, Pak Haji. Bidadari. Ya, kalau istri saya. Kalau yang sekarang debt collector, bos. Kalau istri saya enggak. Istri ya. Kalau yang sekarang istri debt collector. Ya. Yang lagi nyender. Enggak, kalau istri saya memang saya akui. Ya. Ini acara apaan sih Pak Mail? Lu lagi mancing-mancing lo Il. Baik budi istri saya. Baik budi ya? Ya. Lo sempurna banget istri lo ya? Ya. Lo dapat di mana tuh bos? Di pinggiran surga ya bos? Iya, masih muda istri saya Pak. Masih muda? Iya. Lo 57? Istri saya baru 45. 45? Wow. Jadi artinya Pak Haji, bukan buat saya aja. Anak saya kecil dia yang ngasuh Pak Haji. Anaknya yang kecil yang ngasuh? Anak saya yang dari istri saya yang 3 itu laki-laki semua, dia yang asuh. Dia dari besarkan. bini lo yang pertama? Iya. Dia ngasuh? Dia ngasuh. Sampai cucu dia asuh. Cucu dia asuh? Iya. Wow. Jadi artinya, berarti itu bini lo titisan dari surga ya? Ya, jadi kalau artinya gini deh kameramen titisan dari neraka ya kameramen. Jadi artinya gini, anak-anak peka terhadap kasih sayang. Kalau anak lengket sama seseorang karena ada batin chemistry, cucu saya dekat sama neneknya. Wow. Ya. Jadi istri saya ini, ya boleh katakan saya udah jalan tahun 2022 saya berkeluarga. Kawin 2022? Ya 23 tahun yang lalu. Hah? 2022 kan 2025? Iya. 3 tahun yang lalu? 2002, maaf aja. 2002? Iya 2002. 23 tahun yang lalu? Ya, jadi artinya
Dia nggak pernah meninggalkan saya sendiri. Nggak pernah? Dia artinya Nggak pernah ngambek ya? Nggak pernah ya? Misalkan dia miss call lo nggak angkat. Enggak. Dia telepon lo nggak angkat. Dia japri lo nggak jawab, lo nggak ngambek. Enggak. Padahal lo lagi lihat itu ya, kontes burung gitu ya. Dia enggak. Dia artinya sempurna di mata saya. Lagi kontes ayam. Ya, dia Budi. Lagi bebek. Lo lagi Budi bebek. Oh, jadi nggak ngambekan bini lo? Ya. Oh. Karena muka sewot macem gitu. Beda sama istrinya Mail ya. Nah, jadi kalau seorang perempuan hampir rata hidupnya penuh duit. Duit itu jadi dewa. Istri saya enggak, Pak Haji. Oh, istri itu penuh duit. Ya biasa, perempuan hampir rata duit itu kan jadi dewanya. Ya. Kalau istri saya enggak, Pak Haji. Jadi duit jadi ajudan aja ya. Ya, jadi dia artinya jadi dia pasrah, ikhlas menerima, gak ada masalah deh Pak Haji. Kadang dia kadang nggak usah jahit Pak Haji. Nah, namanya kita kan udah pensiun, gak ada ngasilin, rokok aja pun payah. Minta aja sama dia. Ya. Ya baik. Jadi ya mulia, saya berbesar hati, bangga saya punya. Nah, lo sedekah subuh maksain bisa gak? Gimana Pak Haji? Coba. Sedekah subuh maksain bisa gak? Dalam arti bisa diperjelas Pak Haji? Sedekah Ya. subuh paksain jangan bolong bisa gak? Insya Allah. Tiap subuh. Tiap subuh. Ya harus. Mau 50.000 mau 100.000 wajib. Gitu. Karena yang bisa nolong lo itu. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Bisa gak? Insya Allah bisa. Pasti bisa Pak Haji. Itu pasti bisa Pak Haji. Bisa ya? Ya. Kalau bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, bisa gak? Saya udah lakuin Pak Haji. Bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, bisa? Udah, saya udah lakukan Pak Haji. Udah, baca Quran 12 juz? Ya itu bertahap Pak Haji. Terus, Udah berapa? Ya paling 1-2. Maklum saya memang di sini. Tapi saya yakin kan gitu. Itu kewajiban, memang harus kita. Itu nggak bisa bilang harus, walaupun gimana prosesnya. Ya boleh katakan saya baca pun sama seperti orang bertati. Tapi saya punya keyakinan, punya tekad. Wajib, harus. Nah, sholat tobat dari maghrib sampai isya bisa gak? Saya udah lakukan 18 itu Pak Haji. Iya. Saya udah lakuin. Jadi dengan lakukan itu beda jauh Pak Haji. Saya sekarang ini, saya rasakan ada ketenangan dalam hidup saya. Ada ketenangan dalam batin saya. Apapun yang ada di 18 saya akan buang semuanya. Bukan satu-satu. Sama seperti Pak Marco selalu bilang, Pak Haji Ini selalu bacanya bilang. paling bawah. Kan gitu. Jangankan 5, satu pun yang ada nggak boleh. Kan gitu. Ini apa sih paling bawah? Ini aja yang berarti ucapannya. Hah? Ini aja ya. B berarti beri ucapannya. Oh ya. Nah, baca Quran tadi Bapak 12 juz. Kata Bapak bertahap. Nah, kira-kira nih bisa 12 juz tuh berapa lama? Sebulan bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Biar cair 10 miliar. Insya Allah. Ya, harus ya 12 juz. Bertahap aja. Iya, Pak. Kalau memang nggak bisa ulangi lagi. Iya. Bulan Agustus. Nanti kan ini bulan Juli. Tanggal 1. Nanti Bapak paksain. Kalau nggak bisa nanti bulan Agustus. Paksain harus bisa. Kalau nggak bisa paksain bulan September harus bisa. Nah, sholat tobat dari maghrib sampai isya 18 bisa gak? 18 salam Pak Haji. Bisa. Iya, saya dari udah maghrib lakuin. sampai isya. Iya. Yang 50? Yang 50 saya belum jalan Pak Haji. Nah, kapan kira-kira mau jalanin? Kapan biar cepet terkabul? Ya secepatnya Pak Haji. Saya lagi tunggu besok. Lo tanya bini Mang Tatang, anak yatim kalau datang semuanya hari ini berapa ya buat acara nanti malam ulang tahun gue, Jek? Berapa anak-anak datang? Nah, dari yang kertas tadi saya kasih ke Bapak. Kertas tadi saya kasih ke Bapak. Tuh yang mana kertasnya? Belum dapat. Mana? Kertasnya ambilin.
Yang 18 tuh bos, coba lihat. Dari 18, kira-kira dari 18 sifat, yang mana tuh yang masih ada di hati Bapak? Apakah semuanya yang 18? Tapi kalau setelah saya jalani sholat taubat, kayaknya dulu ada Pak Haji. Tapi ini saya kikis semuanya Pak Haji. Saya kikis. Saya udah, ya dulu Tinggal saya. berapa tuh dari 18? Dari 18 tinggal berapa kira-kira coba? Yang dominan masih di hati Bapak. Gundah gelisah. Murung sedih, saya nggak pernah bersedih, ngeluh. Jengkel paling lah ini kan. Aduh, jengkel ini. Nah, tapi gitu pun saya banyak ini, banyak udah legowo lah Pak Haji. Enggak inilah. Coba pelan-pelan. Ya, ini Pelan-pelan. pasti Pak Haji. Artinya saya udah rasakan karena saya kenal RDI baru sebulan Pak Haji. Ya, jadi artinya saya langsung dicoba ini kan gitu. Coba pelan-pelan dari 18 masih ada berapa? Ya, ini Pelan-pelan. Ya mungkin jengkel ya, jengkel pasti cerewet kalau udah jengkel. Iya, ya, kaitannya. Kan? Berkaitannya. Tapi kalau diambil ini semuanya puncak dari permasalahan ini dimikir. Mikir ini berefek ke yang lain ini. Ya, saya berusaha untuk ini. Saya berusaha untuk legowo, ikhlas. Kalau dulu kan saya banyak mikir anak gimana, cucu gimana. Iya, terus itu menjadi pikiran kita sebagai orang tua. Tapi setelah kenal RDI, wah ini kok kita jadi Tuhan kecil seperti Pak Haji bilang. Iya. Enggak kapasitas kita itu. Iya. Iya kan gitu Pak Haji. Jadi Allah udah mengatur. Masa pula kita ngikut kehendak Allah. Ya. Jadi saya lepas loh Pak Haji. Plong Pak Haji. Walaupun saya juga punya banyak masalah. Tapi ya sudah saya nikmati. Karena ini peran yang harus saya jalani. Masa saya ngeluh? Pak, pertanyaan saya ini Pak. Gede mikir apa gede hajat? Hajat. Iya, jadi jangan mikir jangan. Gede mikir apa gede ngeluh? Nah ini. Enggak dua-duanya lah. Dua-duanya. Iya. Gede ngeluh apa gede hajat? Gede hajat Gede lah. hajat. Jadi Bapak ngeluh nggak boleh. Ya. Mikir nggak boleh. Ya. Jengkel apalagi nggak boleh. Nggak Iya, boleh. semula. Hah? Jam 2 saya belum ada absen. Oh, nunggu jam 2. Iya, langsung jam 2. Oh. Itu. Ya. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Hajat. Gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat. Hajat. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat. Gede Jadi hajat. apapun harus lawannya gede hajat. Mikir lawannya hajat. Komen lawannya hajat. Ngeluh lawannya hajat. Nah, mau saya itu. Ya, siap Haji. Kedua, saya mau sebulan ini Bapak harus cair 10 miliar. Amin. Caranya itu tadi, sifat 18 nggak boleh, terutama yang item-item yang tadi Bapak sebutin. Ya. Mikir, jengkel, Mikir jengkel, ngeluh, kadang komen. Nah, kadang gitu. komen. Jadi Bapak harus lawan. Ya. Pak Haji, kalau saya ngelawan dengan saya menangin si hajat, apa saya pasti cair 10 miliar? Setuju. Karena hati kita jadi bersih. Ya. Kalau kita hati bersih, rezeki datang. Ibaratnya nih bunga, ada tanaman bunga di rumah. Ya. Kupu-kupu pada datang. Tapi kalau taman bunganya nggak ada, nggak mungkin kupu-kupu datang. Kalau kita ngejar kupu-kupu, lari. Yang ada kupu-kupunya rusak, kaki kita lecet jatuh-jatuh. Mendingan gue bangun kupu-kupu, bangun taman biar kupu-kupu datang. Mendingan hati gue bersih, nggak mau gue punya sifat 18. Biar apa? Biar rezeki gue datang. Iya. Masa kan namanya orang 10 miliar mesti kerja loh. Gue mah tanpa kerja kan gue udah cukup kerja dulu sampai usia gue 57. Sekarang udah waktunya duit ngejar gue. Bisa? Bisa, masa nggak bisa? Kan ini deposito. Deposito gue udah ada dalam bentuk hati yang bersih. Rezeki ada aja. Bos, titip duit ya bos. Bos, kelola duit gue ya bos. Bos. Tuh, banyak orang pada datang. Gue tinggal nyalur-nyalurin aja. Atau gue tinggal ngelola aja. Dapat gue fee-nya. Iya, iya.
Semudah itu, setuju gue, semudah itu. Nanti tabungan lo dikubur, tadi baca Quran, sama sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sama sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Insyaallah. Karena kalau lo sholat ba'diyah qobliyah bolong, punya motor, motor cicilan, punya mobil, mobil cicilan. Nah ini yang repot, punya istri, istri cicilan. Aduh, janganlah, paksain. Terus apa lagi bos? Apalagi Pak Haji? Apalagi pertanyaan yang mau ditanyain ke gue? Ya, kalau nggak ada, gue yang nanya. nah, boleh, Jadi Pak gini, boleh Pak Haji dulu. Paksain, bisa gak lo aktivitas setiap hari sebelum matahari terbit? Jadi sebelum matahari terbit, lo udah nyapu di rumah, udah bebenah di rumah, di luar rumah nih, keluar dari pagar, apa nyiramin tanaman, maunya gue sebelum matahari terbit. Ada aktivitas. Harus ada aktivitas. Itu yang bikin rezeki kita banyak, banget. Ada aja orderan dari mana aja. Sebelum matahari terbit. Apa lo nyuci, jemurinnya matahari sebelum matahari terbit, nyemurin. Kan kalau menjemurin keluar dari rumah sebelum matahari terbit, lo paksain aktivitas di luar rumah. Kira-kira berat gak tuh sebelum matahari terbit? Enggak ya. Oke, kedua, bisa gak lo sama bini romantis? Oh bisa kali Pak Haji. Bisa. Nah, gimana romantisnya lo ke istri kalau boleh tahu gue, biar gue tambah semangat lagi. Ya, romantis lah Pak Haji. Jadi artinya ilmu nenen yang Pak Haji terapkan, istri saya ya udah mau dia. Mau. Oh, kan dari saya bilang istri saya baik budi loh Pak Haji. Oh, okay. Jadi kita nggak minta. Walaupun dia ngambek, mau tuh neneknya dipegang. Saya 23 Walaupun tahun. dia lagi goreng, dipegang neneknya mau. Saya 23 tahun beristrikan dia, nggak pernah ngambek, nggak pernah sewot, nggak pernah apa Pak Haji. Nggak pernah sewot? Enggak. Wow. Nggak pernah tidurnya punggung-punggungan. Boleh katakan saya Pak Haji, saya artinya nggak munafik. Ya. Saya dulu pernah, ya artinya menyenangi perempuan lain lah, selingkuh. Nyenangin perempuan Ya, lain, selingkuh. berpelukan sama perempuan lain. Istri saya nggak seperti itu Pak Haji. Istri lu nggak marah. Jadi ya. Wow. Jadi Kameramen baru dipeluk sama tamu RDI, kameramen langsung disemprot sama 5 istrinya. Kemarin 5 istrinya ngasih bendera putih. Nih, istrinya 5, istrinya 5. Jangan lah ikut-ikut. Jadi yang bikin saya salut, saya terpukul Pak Haji. Maaf ya Pak Haji, duduk saya gini nggak apa-apa. Bos, sebelum lu jawab nih bos, sebelum lu jawab gua obrolan kita lanjut. Lo kalau nonton YouTube gue suka senyum-senyum gak bos? Ya senyum-senyum, tapi istri saya kan ini aneh nih, gak ada gendeng ini. Itu saya. Kata istilah gendeng nih ya. Gendeng ini kok artinya gini, bahasa-bahasa nenen yang ini kan tabu ya Pak. Tabu. Tabu ya. Jadi mungkin kalau yang di kecil-kecil ini aneh kan. Tapi kalau kita mungkin bisa paham, maklum ya. Ya memang itu aneh gitu apanya. Nah, jadi istri saya ini kita lanjut tadi Pak Haji ya. Istri saya tadi artinya ya bini lo. Ya saya pernah berselingkuh lah. Pernah berselingkuh. Jadi dia tahu. Dia tahu. Oh, dia bukan perang badar, enggak seperti itu. Cuma dia bilang. Dia ngambek. Lu nggak dimasakin nggak? Normal semua Pak. Normal, tetap dimasakin. Ada bahasa sarapan pagi dimasakin. Normal semua. Wow, sempurna bener. Yang artinya yang bikin pukulan, dia udah tahu gitu. Kameramen kemarin nggak dimasakin sama 5 bininya. Enggak. Penggorengan jatuh. Enggak ini dia. Istri saya yang apa jawaban dia yang bikin terpukul kita sebagai laki-laki. Dengan tahu kita seperti itu, dia tanya, apa salahku? Kalau aku salah. Apa salahku? Kalau aku salah, tawadu benar. Bukannya munggungin ya. Tidurnya bukan munggungin ya. Enggak. Wah. Bukan ini, minta maaf.
Ya. Dan satu ya. Biasanya istri kan ngasih tangan, minta maaf gitu. Enggak. Wow, Kan tawa istri saya Budi, Pak Haji. Jadi artinya gue nyindir bininya Mair sebenarnya. Tapi yang kesindir sebelahnya Mair. kalau aku salah, aku akan perbaikin. Wow. Luar biasa. Dan artinya gini, kalau istri saya masih punya orang tua, Iya. punya adik, punya saudara, nggak Ya. pernah cerita itu Pak Haji. Nggak pernah cerita. Aib saya dijaga. Aib lu dijaga ya. Itu kan aib saya kan, dia jaga. Dia Alat menghormati. kelamin lo ditutupin pakai tudung saji ya. Yang buat piring sama makanan lauk pauk. Iya, dia jaga aib saya, dia jaga marwah saya. Oh jadi lo belum pernah bos tangannya bini lo maju ke muka lo minta maaf gitu belum pernah bos? Enggak, Wow sempurna bos. enggak pernah. Enggak. Walaupun lo dituduh sama dia atau dia tahu lo selingkuh, tetap pagi lo dimasakin sama dia. Enggak masalah. Wow luar biasa. Iya, baik. Kameramen dengerin dong, lo gimana sih kameramen? Bini lo 5. Dan 23 tahun saya berumah tangga, biasa Iya. seorang istri kangen sama orang tuanya, Ya, nginap, nggak pernah dilakukan Pak Haji. nggak pernah nginep ke rumah orang tuanya. Karena apa bahasa dia? Aku nggak mau ninggalkan Nggak mau ninggalkan suami. Ya. Wow. Ya, Ini kameramen kemarin 55-nya ninggalin. Ya kameramennya. Lo suruh tidur sama guling ya. Guling ada tanduknya ya. Namanya guling domba Garut ya. Ya istri saya Ibu. Bini lo sempurna ya, masuk surga ya. Insya Allah. Dikubur nggak dihisap ya. Karena Udah dihisap suami. karena udah dihisap sama laki. Aduh. Jadi nanti lo paksain bos. Bisa nggak bisa harus wajib sebelum matahari terbit lo udah aktivitas. Ya. Paksain bisa nggak bisa harus wajib lo harus romantis. Sama istri. Iya sama istri. Ya. Nenen setiap hari wajib. Kalau tidur harus berpelukan, nggak boleh adu punggung. Walaupun bos lagi kesel, harus berpelukan, dipeluk, disayang-sayang. Dia mau. Cinta saya, kasih. Saya kadang megap juga, kadang baci. Nah, kalau dipeluk megap ngap-ngapan, kadang apa? lo mesti beli tabung oksigen bos. Iya. Karena dia mau selalu minta peluk. Iya. Lo peluk, lo sayang-sayang, lo cumbu. Caranya cuman itu doang yang bisa menaklukkan rezeki. Iya. Jadi rezekinya takluk sama lo. Rezeki takluk sama lo. Jauhin setan. Karena kalau lo ngambek atau istri lo ngambek atau lo tidurnya adu punggung, setan seneng banget. Justru dia ngerogotin rezeki kita. Iya. Harusnya kita dapat 1 juta, kita cuma dapat 100.000. Harusnya kita dapat 2 juta, kita cuma dapat 200.000. Iya. Harusnya kita dapat 3 juta, kita cuma dapat 300.000. Kok gitu Pak Haji? Karena setan yang grogotin. Gua nggak mau. Lo harus romantis. Lo harus romantis. Pokoknya sebelum matahari terbit wajib keluar dari rumah, keluar dari pintu. Aktivitas apa aja bebas. Lo tinggal itu apa? Jalanin, senengin. Cuman caranya itu doang. Iya. Lebih dari itu nggak ada. Walaupun sport pagi ya Pak Haji. Ya sport pagi, jalan pagi. Senam boleh gak Pak Haji? Senam boleh. Jemurin baju boleh. Pokoknya harus gembira, ceria. Gembira, ceria. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Terus kedua nih bos, gue mau gimana caranya lo nggak boleh ingat masa lalu, baik itu yang bagus maupun yang nggak bagus, nggak boleh. Jadi lo tatap ke mukanya, ke depannya harus kuat. Kita kan kadang suka ingat masa lalu. Iya. Duit kita di orang, nggak boleh. Kerjaan dulu gue ditikung sama dia, nggak boleh. Sebegitunya, ya.
Gampang, gampang.